solehah? 5. Kelima ya. Alhamdulillah kita masuk ke hari yang kelima, yaitu doa setelah wudhu. Setelah kita berdoa sebelum wudhu baca bismillah, ya, maka kita berwudhu dengan wudhu yang baik ya, wudhu yang benar, wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wudhu yang tidak berlebih-lebihan. Kemudian wudhunya juga tidak menyepelekan, maksudnya tidak main-main, yang cuci tangannya cuma begini saja atau kakinya cuma dilep gini-gini kan saja. Tapi wudhu yang benar. Nanti kita bahas suatu saat tentang tata cara wudhu ya. Baik, apa doanya setelah dia berwudhu dengan wudhu yang sempurna yang baik ya. Kemudian dia berdoa, yang pertama adalah dia membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang kedua dia membaca doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian tambahannya yang enggak ada di buku ya. Ada satu lagi yang enggak ada di buku dan juga enggak ada di, kalau antum lihat di yang sekolah di Abu Zar, lihat di pelang wudu itu ada tempat wudu, ada wudunya doa setelah wudu itu dua doang tadi seperti tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai situ saja. Kemudian ada tambahan lagi ya, antum boleh praktekkan juga dan ini bagus sekali, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi doa kafaratul majlis sama seperti doa kafaratul majlis. Jadi doanya untuk itu ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, yang artinya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan ya, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak disembah kecuali Allah. Ya. La syarikalah. Dialah Allah yang esa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La syarikalah, yang dialah Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Allah yang esa, la syarikalah. Wahdahu, Allah yang esa, kemudian la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu, dan Allah Maha Esa, dialah yang esa, yang Maha Esa. Ya. La syarikalah, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada sekutu. Ya. La syarikalah, tidak ada sekutu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, dialah Allah yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan rasulnya, utusannya. Kemudian Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku masuk apa? Minat tawwabin, itu orang-orang yang bertobat. Waj'alni, dan jadikanlah juga aku minal mutatahhirin, orang-orang yang senang bersuci. Ya. Kemudian antum baca lagi subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, aku memujimu.
Asyhadu alla ilaha illa anta, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada kesembahan yang astaghfiruka, dan aku mohon ampun, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Kurang lebih artinya seperti itu. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga yang kedua oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, penjelasannya adalah yang pertama, dalam hadis ini bahwasannya dalam hadis yang pertama tadi, yang asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadisnya adalah man tawaddoa fa ahsanal wudu. Dari hadis dari Imam Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia membaguskan wudunya, ya, menyempurnakan wudunya. Kemudian tsumma qala, kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu samaniyah abwabul jannah. Futihat lahu samaniyah abwab al-jannah. Maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ya. Kemudian apa lanjutannya? Yudkhalu min ayyiha ya. Dan dia bisa masuk, ya, dari pintu mana saja yang dia hendaki. Masya Allah, ya. Jadi kalau antum berwudu, kemudian antum baguskan, nanti ada penjelasannya, ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Yaitu disebutkan tentang hadisnya tadi. Futihat lahu samaniyah abwabal jannah. Futihat lahu samaniyah abwab, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Jadi disebutkan di situ, barang siapa yang membaca 2 kalimat syahadat setelah berwudu, maka akan dibukakan 8 pintu surga yang dia bisa dari pintu mana saja. Ini jadi faedahnya. Nanti saya sebutkan. Kita lanjutkan lagi. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Maksudnya adalah dia menyempurnakan wudunya sebagaimana contoh Rasulullah SAW, sebagaimana wudu Rasulullah SAW, ya, bagaimana wudunya Rasulullah SAW, menggunakan wudunya, kemudian dia memberikan hak-hak anggota wudu, dia sesuai, misalkan membasuh tangan itu sampai siku, dia basuh tangan sampai siku, ya, dia sempurna wudunya, dia berikan hak-hak anggota tersebut, ya, tanpa berlebihan, dan dia memperhatikan adab-adab berwudu. Kemudian setelah berhenti, setelah selesai sumakol, setelah selesai wudunya, dia mengucapkan, ya, asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Dan kita sudah tahu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bertakwa di antara kita, orang yang paling alim di antara kita, orang yang paling takut di antara kita. Akan tetapi Nabi SAW tetap menganjurkan kepada kita, ya, untuk ketika beribadah kita harus wudu, rendahkan diri, ya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ketika berdoa atau beribadah dengan perasaan sombong. Karena kita makhluk.
kita fakir. Ya, kita orang miskin. Sedangkan Allah adalah Ghani, yang maha kaya. Kita fakir, orang yang membutuhkan. Sedangkan Allah adalah Al-Ghani. Allah adalah As-Samad, tempat bergantung. Maka hendaklah kita gantungkan kita ketika kita berdoa, ketika kita beribadah dengan perasaan yang tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Dan ini adalah sebaik-baiknya ibadah. Ya, sekali lagi, kalau antum berdoa, antum berusaha untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Begitupun walaupun doanya tidak mengangkatkan tangan seperti doa zikir setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah, tapi antum hadirkan niat dalam antum itu bahwasannya antum membaca syahadat tersebut, bahwasannya antum adalah hamba Allah. Ya, antum butuh akan pertolongan Allah. Dan berharap akan apa tadi? 8 pintu surga yang Allah janjikan untuk orang yang menyempurnakan wudunya. Kita lanjutkan. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Dan jadikanlah aku orang-orang yang bertobat. Ya, bertobat dari apa? Dari segala jenis dosa yang telah kita lakukan. Atau dan juga kita kembali dari segala perbuatan yang tercela. Tawab, ya Allah adalah tawab yang maha menerima tobat. Dan kita hendaklah kita senantiasa yang memperbaharui taubat kita. Maka kita diperintahkan untuk bertobat ketika selesai berwudu tadi. Mengharap kepada Allah. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawabin, bagian dari orang-orang yang senang bertobat. Bertobat dari apa? Dari segala jenis dosa. Kembali tidak lagi melakukan perbuatan tercela. Kembali kepada Allah. Tidak lagi melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang buruk ya. Kemudian lanjutannya, waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikan aku adalah orang-orang yang senang bersuci. Jadikan aku menjadi bagian orang-orang yang senang bersuci. Maksudnya apa? Suci apa? Yang terbaik adalah suci dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang telah lalu dan juga dosa-dosa yang akan datang. Itulah orang yang terbaik. Orang suci yang terbaik adalah orang yang suci dari dosanya yang telah lalu, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan juga dia suci dari dosa-dosanya yang akan datang. Yakni dia tidak melakukan lagi dosa-dosa yang di waktu yang akan datang. Atau juga dia suci dari sifat-sifat yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Nah, inilah adalah suci yang terbaik. Bukan hanya suci badannya saja, badannya wangi, bersih, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu saja. Tapi suci yang terbaik adalah dia suci dari perbuatan dosa, baik yang telah lalu dan juga yang akan datang. Atau suci dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk. Baik. Sudah jelas jelasannya? Sekarang kita masuk ke faedahnya. Kita masuk faedahnya. Catat siap-siap ya. Jangan ada yang nanya lagi nanti nih. Biasa kalau sudah mulai faedah. Apa Ustaz? Ulang Ustaz. Tadi faedah yang pertama apa? Faedah yang kedua apa? Baik. Faedah yang pertama, catat. Ya. Kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudhu. Ya, satu. Bagaimana dalam hadis tadi apa? Man tawaddoa. Barang siapa yang berwudu, fa ahsana al-wudu. Ya, fa ahsana al-wudu, kemudian dia membaguskan, memperbaiki atau menyempurnakan wudunya. Situ ya kita ambil istinbatnya, bahwasannya kita dianjurkan atau diperintahkan untuk membaguskan wudhu atau menyempurnakan wudhu. Kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudhu. Wudhu itu bukan yang asal-asalan, yang airnya cuman netes-netes. Bagus airnya netes sedikit, tapi jangan juga sedikit banget. Ya secukupnya.
Tapi jangan terlalu berlebihan. Kita diperintahkan juga untuk menghemat air ketika berwudu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyempurnakan hak wudu, anggota-anggota wudunya. Sebagaimana wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Yang kedua, bahwasannya orang yang menyempurnakan wudunya syahadatain, 2 kalimat syahadat ya. Syahadatain, 2 kalimat syahadat ya. Dan membaca syahadatain, maka Allah akan bukakan pintu 8 pintu surga. Maka Allah akan bukakan 8 pintu surga. Ustaz, Ya. orang yang menyempurnakan apa, Ustaz? Ya, Ustaz ulang lagi. Orang yang menyempurnakan wudunya dan membaca 2 kalimat syahadat atau syahadatain, antum boleh bebas tulisnya, boleh, dan membaca syahadatain atau dan membaca 2 kalimat syahadat, bebas. Tadi yang kedua walawalnya Pak. Nah, ini yang kedua. Orang yang menyempurnakan wudunya dan membaca 2 kalimat syahadat, maka Allah akan bukakan 8 pintu untuknya. Maka Allah akan bukakan 8 pintu surga untuknya. Satu ulang lagi. Orang yang menyempurnakan wudunya. Bagaimana tadi yang pertama ya. Faedah yang pertama. Kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudu. Nah, setelah kita menyempurnakan wudu, balas apa ganjarannya apa? Dan membaca doa syahadatain tadi, membaca 2 kalimat syahadat, maka balasannya adalah akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Apa Ustaz tadi, Ustaz? Orang yang menyempurnakan wudu dan membaca 2 kalimat syahadat atau dan membaca syahadatain, maka Allah akan bukakan untuknya 8 pintu surga. Udah, Maka Ustaz. Allah akan bukakan untuknya 8 pintu surga. Yang nomor 1. Nomor 1 tadi sudah. Kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudu. Sudah. Nomor 3. Siap belum? Udah. Ya. Nomor 3. Belum. Belum. Nomor 1, kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudu. Nomor 2, orang yang menyempurnakan wudunya dan membaca 2 kalimat syahadat, maka Allah akan bukakan untuknya 8 pintu surga yang dia bebas masuk lewat pintu mana saja yang dia kendaki. Pintu yang ke-1, pintu yang kedua, pintu yang ketiga, pintu keempat, Masya Allah. Jangan, makanya kalau habis wudu siap-siap, udah wudunya sempurna, harus sempurna makanya. Kalau udah belajar wudunya harus jangan asal-asalan. Kalau udah sempurna wudunya udah bagus, kemudian dia baca doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allah akan bukakan surga untuk kita. Karena pilihnya yang ke-8. 8, Nomor 2, Pak Ustaz. Hah? Nomor 2. Iya, itu nomor 2, 8 pintu surga tadi. 8-8-nya. Kita bebas masuk lewat Karena pintu mana. pengen masuknya yang ke-8 pintunya. Soalnya yang paling banyak. Ya, pokoknya di antara 8 pintu surga itu kan ada namanya Babur Royan untuk orang yang berpuasa. Nah, ini Nomor 3. Ini termasuk yang ketiga. Ya. Yang ketiga, Allah mensifati surga memiliki Allah apa, Ustaz? Allah mencipati. Allah mensifati, Rasulullah mensifati ya, bukan Allah ya. Di sini Rasulullah. Rasulullah mensifati
surga memiliki 8 Rasulullah. Pintu surga memiliki 8 surga memiliki 8 pintu gitu aja. Surga memiliki 8 pintu. Surga memiliki 8 pintu. Dah. Dah? Sudah. Baik. Yang keempat, kita diperintahkan untuk senantiasa merendahkan diri ketika beribadah. Apa, Sat? Kita diperintahkan atau diperintahkan saja. Kita diperintahkan untuk senantiasa, untuk selalu boleh, senantiasa boleh. Bahasanya bebas, yang penting maknanya sama. Kita diperintahkan untuk senantiasa atau selalu boleh, selalu merendahkan diri ketika untuk rendahkan diri, ya, menghinakan diri kita. Bosan kita itu hamba. Tadi apa, Sat? Kita diperintahkan diri untuk senantiasa Kita diperintahkan, nggak ada dirinya. Kita diperintahkan untuk merendahkan diri. Kita diperintahkan untuk merendahkan diri ketika beribadah. Apa sih maksudnya merendahkan diri? Merendahkan diri itu merasa hina, menghinakan diri. sabar ya, Sat. Sabar ya. Bukan sabar, merasa hina, merasa orang yang paling hina, merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh kepada Allah. Bahwasanya hamba, saya itu hamba. Ya Allah, hamba mohon ya. Bagus, makanya seperti itu pakainya hamba. Abdun. Allah suka sekali kalau kita mengucapkan kata abdun. Ya. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Menghinakan diri. Memposisikan diri kita adalah kita itu hamba. Kita itu orang yang butuh kepada Allah. Makhluk yang butuh kepada Allah. Yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan dari Allah. Baik, lanjut ya. Kita diperintahkan untuk merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika beribadah. Ustaz, merendahkan diri apa? Merendahkan diri ketika beribadah. Ketika beribadah. Merendahkan diri ketika beribadah. Dua lagi. Yang berapa sekarang? 5 ya? 4? 5. 4, sekarang 5. Sekarang 5. Baik. Yang kelima. Kita dianjurkan untuk senantiasa bertobat. Kita dianjurkan untuk senantiasa bertobat. Ingat, dalam zikir pagi kita dianjurkan membaca apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih berapa kali? 100. Astaghfirullah berapa kali? Dianjurkan apa, Ustaz? 100 kali. Atau paling sedikit 70 kali. Atau juga boleh 10 kali. Tapi yang ini lebih bagus itu 70 kali. Kita dianjurkan atau kita diperintahkan untuk senantiasa bertobat. Kita diperintahkan senantiasa bertobat kepada Allah. Sudah?
Allah suka sekali orang Jadi, yang sabar. Hah? tadi apa? Kenapa? Kita diperintahkan untuk senantiasa taubat kepada Allah. Oke. Yang terakhir, nah, ya, aja, gak usah panjang-panjang. Waktunya. Sebagaimana dalam doanya, minal mutaqin wajalni ibadi wajalni minat tawabin wajalni minat mutatahhirin. Maka sama seperti yang nomor 5 tadi, kita perintahkan untuk baik. Jangan-jangan Ustadz ini lagi, apa namanya, buang air besar lagi. Oh, udah datang lagi. Jadi yang keenam apa? Kita diperintahkan untuk senantiasa bersuci. Jadi ada. Antum bertanya, Ustadz, ulang dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa setelah berwudu. Hafalkan ya. Insya Allah antum nggak hafal. Ustaz, karena apalnya cuma sampai nama tahirin. Antum tahu doa kafaratul majlis, sudah tahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, udah hafal. Tambahannya itu belakangnya ada doa kafaratul majlis. Tapi kita nggak bahas itu ya. Kita nggak bahas. Yang jelas. Sampai mau tahirin aja boleh nggak? Ya itu sih Pak. Tapi yang lengkap itu sampai doa kafaratul majlis dibaca juga. Subhanakallahumma itu. Tapi nggak boleh. Boleh. Ada ya. Faedah yang pertama dianjurkan untuk apa? Apa itu? Kok ada yang ini bersenandung? Itu akhtar Sat. Akhtar. Baik. Kita dianjurkan tadi apa? Yang pertama? Kita dianjurkan menyempurnakan wudhu. Nah, kita dianjurkan menyempurnakan wudhu. Afwan. Ya. Kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudhu. Yang kedua? Orang yang menyempurnakan wudhu akan dibuka surga. 8 pintu surga. 8 pintu surga akan dibukakan 8 pintu surga untuknya. Surga memiliki 8 pintu. Ya. Yang ketiga? Surga memiliki 8 pintu. Kita diperintahkan untuk yang keempat? ibadah. Kita diperintahkan senantiasa merendahkan ya, kita diperintahkan senantiasa merendahkan diri, menghinakan diri ketika beribadah. Yang kelima? Kita diperintahkan senantiasa bertaubat kepada Allah. Baik, yang keenam? Kita diperintahkan selalu apa? Bersuci. Masya Allah. Baik, ucapan dua kalimat syahadat tadi setelah berwudu itu sebuah isyarat kata para ulama, diantaranya 5 hadis ya. Katanya itu sebuah isyarat. Isyarat atas ikhlasnya
Amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalnya ikhlas karena Allah. Saya berwudu ini ikhlas karena Allah. Saya beribadah ini ikhlas karena Allah. Ya, dia membaca 2 kalimat syahadat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sucinya hati dia dari kesyirikan dan sifat riya. Ya, dan sifat riya. Setelah dia apa? Setelah dia sucikan anggota tubuhnya. Setelah dia mencucikan anggota wudunya dia dari hadas. Mencucikan anggota wudunya dari hadas, kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia mensucikan dirinya dari perbuatan syirik, yakni dia ikhlas, dia beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, ini adalah sebuah isyarat bahwasanya dia baca itu adalah ikhlas karena Allah. Ya, menandakan dia adalah termasuk orang-orang yang tidak berbuat syirik. Baik, sampai sini saja. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada. Gak ada. Kapan pulangnya? Gak ada. Ana mau nanya. Gak ada. Baik, yang mau nanya, yang nggak ada nggak apa-apa. Boleh diam. Ana mau nanya, Ustaz. Ana mau Bapak, nanya. Asyar. 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 Ana mau nanya. Asyar. Ana hari ini nggak bisa fikol ya, besok aja di sekolah ya. apa nanti aja nanti. Ana mau nanya, Ustaz. Ana mau nanya, Tat. Ya, Iban dulu, Iban. Doa sebelum wudu emang ada, Ustaz? Sebelum itu apa? Kemarin? Bismillah. Bismillah. Oke. Oke, nah, antum kemarin kemana? Oh ya, telat ya antum ya. Lupa Ustaz. Ini udah dibaca belum? Di YouTube gak ada, Ustaz. Bukan buku yang dikasih Ustaz tadi. Yang mana? Buku-buku Apa, yang Ustaz? drive, tinggal download. Yang di backgroundnya pakai alta. Ya, baik. Asar sekarang. Tadi mau nanya apa? Ana mau nanya juga. Ya, boleh nanti. Asar Ustaz, kalau kita lupa baca doa sudah wudu itu sholatnya tetap sah atau gimana? doa ya sama seperti tadi yang Ustaz sampaikan. Doa ini tidak menyatakan bahwasannya wudunya itu sah atau tidak. Ya, bagaimana tadi wudu yang kemarin yang sudah disebutkan dengan membaca basmalah, ya kita pendapat yang Ustaz ngambil cuma apa? Dia tidak sempurna, wudunya tidak sempurna. Artinya tidak sempurna itu ada bagian yang kurang. Ya, ada bagian yang kurang, berkurang kesempurnaannya. Ya, maka sebelum berwudu baca bismillah, kemudian wudu dengan sempurna, kemudian dia membaca doa sebagaimana tadi yang udah Ustaz jelaskan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin. Dan berdoa. Ya, hanya sebatas itu saja. Ya, tidak menyatakan sah, tapi kalau ada pendapat ulama yang menyatakan bahwasan tidak sah kalau tidak baca basmalah. Tapi yang lebih mendekati kebenaran, insya Allah ya sah wudunya, cuma hanya berkurang kesempurnaan saja. Hanya berkurang Ya. kesempurnaan. La sihat, tetapi la kamala.
tidak sempurna. Baik, paham ya Andra ya? Sah saja wudhunya insya Allah. Syukuran Andra, udah. Itu apa? Fatan, Farhan. Yang lainnya boleh. Ganteng banget. Ada ganteng banget, Masya Allah. Ya, anak akhwat juga boleh, tafadhol. Yang lainnya boleh apa? Nanya. Apa antum mau? Asia mau nanya, Asia? Nanti ngasih faidah aja Asia, Sat. Hah? Asia ngasih faidah aja, Sat. Asia ngasih faedah. Dia nyatet nggak? Enggak. Kayaknya nyatet ya. Catat. Tapi dikit doang. Ah, itu Akhtar. Akhtar siap menulis At-Taubah ayat 1 sampai 10. Baik. Ya, anak kembalikan kepada Ustaz Adit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz Maulana Abbas, insyaallah. Ya, baik, insyaallah untuk hari ini sudah cukup untuk materinya, yaitu doa setelah wudhu. Insyaallah dilanjut lagi besok. Untuk dicatat ya, besok Akhtar harus wajib ini ya, bilang faedahnya. Faedah dari yang pertama Akhtar. Oke, Akhtar? Hah? Yuk. Nanti Asma sama Asia juga ikut ya. Ya, barakallahu fikum ya. Silakan boleh pamit dari Zoom, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Ya, silakan pamit dari Zoom. Waalaikumsalam.